Udah mulai ya? Halo adik-adik Super Kids, kembali lagi bersama Clara pada ibadah online minggu ini. Apa kabar? Semoga adik-adik semua dalam kondisi yang sehat dan juga bersemangat ya. Oh ya, sebelumnya Clara mau bertanya dulu nih. Adik-adik di rumah udah pada mandi belum sih? Kalau Clara sih udah nih, udah rapi begini, tinggal ganti baju yang rapi dan juga keren. Karena kan Clara mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Kalau adik-adik semua udah menggunakan pakaian yang rapi dan keren belum? Kalau belum, yuk kita sama-sama ganti pakaian. Nah adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya untuk kita memulai ibadah kita. Mari kita lipat tangan dan tutup mata kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu sehingga kami boleh berkumpul pada ibadah hari ini. Tuhan, biarlah Engkau boleh menurunkan Roh Kudus-Mu dan sukacita supaya kami boleh bersemangat untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Sebab hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan semangat. Wah, luar biasa sekali ya. Kakak yakin adik-adik di rumah ikut semangat kan untuk memuji Tuhan sama seperti Clara hari ini. Tapi adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bukakan hati kami, pikiran kami, dan telinga kami, sehingga kami boleh duduk diam dengar-dengaran akan segala kebenaran firman-Mu. Berkatilah juga untuk guru sekolah minggu kami yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Halo adik-adik Super Kids, kembali lagi pada firman Tuhan hari ini bersama Kak Laura. Apakah adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yes, tentunya harus semangat ya, karena kita mau taat, kita juga mau dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini Kak Laura mau bercerita tentang dua tokoh Alkitab, yaitu Paulus dan juga Silas. Pada suatu ketika Paulus dan juga Silas ingin pergi untuk beribadah, ada seorang perempuan peramal yang mau mengganggu mereka dengan berteriak, "Inilah hamba Allah." Ketika itu, Paulus langsung berkata seperti ini adik-adik, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau untuk pergi dan keluar dari perempuan ini." Dan benar saja adik-adik, tiba-tiba keluar roh jahat dari tubuh perempuan tersebut. Tetapi tuan-tuan perempuan tersebut sangat marah karena mereka tidak lagi mendapatkan uang. Bahkan karena mereka kesal dan marah, mereka membawa Paulus dan Silas untuk menghadap penguasa di kota tersebut. Mereka difitnah karena telah mengacaukan kota. Dan mau tidak mau, Paulus dan Silas harus dijebloskan ke dalam penjara adik-adik. Bahkan kepala penjara tersebut juga menyiksa mereka. Mereka ditempatkan di penjara paling tengah dengan kaki mereka yang dibelenggu oleh kayu, sehingga mereka tidak bisa kabur apalagi mereka bergerak adik-adik. Tetapi hebatnya mereka, Paulus dan Silas ini walaupun sedang di penjara, sedang bersedih hati, mereka tetap memuji dan menyembah Allah. Bahkan para tawanan lainnya yang harusnya dihukum juga mendengar seruan pujian, penyembahan Paulus dan Silas untuk Allah. Dan seketika itu adik-adik tahu terjadi gempa bumi sehingga membukakan pintu penjara dan belenggu di kaki mereka. Setelah itu mereka boleh bebas adik-adik. Bahkan pejabat di kota tersebut menyuruh mereka untuk pergi dari kota tersebut. Akhirnya Paulus dan juga Silas bisa bebas pergi untuk menginjil kembali. Bahkan mereka tetap menyanyi, berseru, memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita bisa belajar dari Paulus dan juga Silas, di mana mereka mau sungguh-sungguh, mau mengucap syukur, mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, walaupun mereka sedang sedih, mereka sedang masuk ke penjara. Nah adik-adik, kita juga mau sama seperti mereka. Kita mau tetap mengucap syukur, memuji Tuhan walaupun kita senang, walaupun kita sedih, walaupun kita dihadapkan oleh situasi yang sulit. Sama seperti di Mazmur 34 ayat 2. "Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu." Nah adik-adik, mari kita semangat untuk memuji Tuhan ya. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Kita tutup firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk memiliki hati yang boleh sama seperti Paulus dan juga Silas, yang boleh memuji Engkau di setiap waktu kami. Baik kami sedih, baik kami gembira, maupun kami sedang dihadapkan oleh situasi yang sulit. Tuhan Yesus berkati juga untuk kedua orang tua kami, guru-guru sekolah minggu kami, dan saudara kami. Biarlah Engkau boleh memberikan mereka kesehatan, dan biarlah apapun yang mereka kerjakan boleh berhasil. Sebab hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua katakan, amin. Bye-bye Super Kids! Halo adik-adik Super Kids, hari ini kita akan membuat popcorn. Nah, bahan-bahan yang perlu disiapkan adalah mentega, gula, biji jagung popcorn, dan juga panci teflon. Nah, adik-adik bisa minta tolong pengawasan dan juga minta tolong orang tua adik-adik untuk menyalakan kompornya. Pertama-tama kita masak dulu menteganya di atas teflon hingga mencair ya adik-adik. Di sini adik-adik bisa menggunakan api sedang ya untuk mencairkan menteganya.
Jika sudah mencair, adik-adik bisa memasukkan gula pasirnya dan adik-adik aduk deh sampai kira-kira gulanya mulai mencair. Jika sudah, adik-adik bisa menuangkan biji jagung popcornnya. Terus diaduk ya adik-adik. Jika sudah ada yang mulai menjadi popcorn, adik-adik bisa menutup dengan tutupan panci teflonnya. Dan jangan lupa apinya mulai dikecilin ya adik-adik dan terus digoyang. Ingat supaya tidak gosong. Di sini adik-adik bisa menunggu kira-kira hingga biji jagungnya menjadi popcorn ya. Yeay, sudah jadi. Nah, kakak tunggu popcorn adik-adik ya. Adik-adik bisa buat dan adik-adik foto. Adik-adik kirimkan ke grup sekolah minggu. Kakak tunggu ya. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik Super Kids, tidak terasa ya kita sudah berada di akhir ibadah kita. Untuk adik-adik semua, jangan lupa untuk mengumpulkan hasil kreativitas kalian dengan cara difoto dan dikirimkan melalui grup WhatsApp Super Kids. Kakak tunggu paling lambat hari Kamis minggu depan ya, supaya hasil kalian yang keren-keren dan juga kreatif bisa ditampilkan di YouTube channel kita. Dan untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah hadir dari awal hingga akhir ibadah kami. Tuhan Yesus, kumpulkan kami minggu depan dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang baru untuk kembali beribadah kepadamu. Sebab hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye-bye Super Kids, sampai jumpa minggu depan. Salam Super Kids, it's me.